Halo, semangat pagi. Saya hari ini ingin berbagi tentang ide-ide menghidupkan bisnis kita kembali ya. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya bisnis ini kita dilarang jualan mungkin cuma 14 hari work from home gitu ya. Tapi ternyata bertambah lagi dan sudah bikin krisis yang gak karu-karuan. Kemarin saya manggil tukang pijet. Pada waktu yang lalu itu panggil tukang pijet, katanya lagi tutup bu, dikasih surat edaran nggak boleh kerja. Kemudian ketika saya tanya tanggal berapa bukanya, tanggal 21 April gitu ya. Kemarin saya dihubungi, dan karena anak saya baru sakit, saya memutuskan ya udahlah saya pijet aja karena saya lagi sangat lelah. Nah, ketika pijet ya tentu saja dengan prosedur ya yang harus bersih. Kalau di rumah saya harus cuci tangan, kemudian dia full pakai masker dari awal sampai akhir. Minyak yang digunakan juga minyak obat faras ya, memang yang untuk obat antibakteri virus jamur ya. Selain untuk pegel-pegel, selain untuk sakit penyakit, kan memang bisa untuk antibakteri virus jamur. Jadi prosedurnya begitu. Nah, ketika pada waktu pijet itu saya tanya-tanya gitu ya, gimana kerjaan, kan baru buka nih. Terus dia jawab, ya masih sepi ya, kemarin ada yang nggak mijet, tapi ya kemarin sudah ada 10 orang sih gitu. Nah, selama tutup gimana? Pulang kampung, dia bilang gitu. Dan sebagian memang dirumahkan. Jadi waktu itu yang dipanggil cuma 5 orang yang enggak pulang. Kemudian saya karena di rumah juga bingung mau ngapain, saya balik lagi. Ternyata di ini ya makin lama ya waktu itu ya. Mestinya tanggal 14 diundur lagi sampai tanggal 21. Nah, pada waktu itu saya juga ini bosnya itu sudah tidak bisa ngasih beras ya, karena sudah kehabisan uang sama sekali untuk beli beras. Jadi berasnya disumbang sama pelanggan, sama mie instan 1 dus, sampai kayak gitu ya. Jadi saya melihat aduh, krisis ini parah sekali ya. Memang kita perhatian ke ojek online, tapi hampir semua pengusaha itu ngalami tidak boleh tutup, nggak boleh buka ya, nggak boleh buka karena harus jaga jarak, tapi nggak boleh PHK. Nah, setengah mati ya. Saya pikir kita ini harus ada ide-ide yang segar. Kita ini harus benar-benar inovatif untuk mencari peluang usaha apa yang masih bisa bertahan di masa krisis ini. Kita nggak boleh menyerah begitu ya. Kita punya tanggung jawab, kita punya pegawai yang mereka juga harus kasih makan keluarganya. Kita harus survive, nggak boleh nyerah kemudian ditutup usahanya, pegawainya entah mau makan apa, dan pokoknya kita punya tabungan. Ya, kita harus survive, kita harus berusaha usaha kita survive, atau kita ganti ide bisnis yang lain. Pokoknya kita bisa bertahan hidup. Saya rasa ini bukan ini ya, bukan sebentar. Kalau kata Pak Jokowi, kita akan mengalami ini mungkin sampai akhir tahun Desember 2020. Lama sekali. Berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak tabungan yang kita miliki untuk kita bertahan hidup sampai akhir Desember 2020. Saya rasa benar-benar kita harus mencari peluang usaha yang baru ya, karena memang sudah berbahaya sekali. Seperti Amerika gitu ya. Amerika itu Disneyland aja mereka merumahkan 43.000 karyawannya. Data PHK di Indonesia memang belum muncul ya. Kalau Amerika sudah muncul, 9 juta orang di PHK. Kalau di Indonesia saya rasa juga banyak sekali. Sekarang masih tercatat 1.200.000, saya tidak tahu sebentar lagi berapa. Nah, orang-orang makan dari mana? Begitu ya, tidak ada pekerjaan. Ya oke lah, ada tunjangan pemerintah bagi kota-kota yang PSBB. 600.000 per orang. Bisa hidup? Saya rasa tidak bisa. Kita harus cari ide-ide kreatif supaya bisnis kita tetap jalan. Ya. Nah, muncul dari keprihatinan saya tentang ekonomi. Saya sendiri
menganggap krisis ekonomi ini akan jauh lebih parah daripada virusnya sendiri. Virusnya itu lemah, sebenarnya kita pokoknya sering cuci tangan, kemudian kita pakai masker terus saja ya, itu sebenarnya beres tuh. Saking kan orang-orang ini ndak taat untuk pakai masker selama 2-4 minggu. Sebenarnya kalau kita pakai masker 4 minggu itu sebenarnya virus ini beres. Karena tidak ada droplet yang keluar, tidak ada penularan. Kita harus menjaga benar-benar kebersihan dan jaga jarak, itu sebenarnya beres. Saking kan banyak orang meremehkan karena tidak menyadari hal itu, ya. Jadi sekarang ini prosesnya adalah kita harus berusaha. Yang pertama, kita ini harus sadar bahwa krisis ini akan panjang. Pertama kali orang-orang itu melakukan penyangkalan, jadi denial, ya. Penyangkalan bahwa enggak kayak begitu. Ada yang akhirnya pokoknya dilupakan, mikirin yang seneng-seneng. Saya jangan mikirin yang susah-susah, nanti saya stres. Jadi saya tak nonton drakor, saya tak main game gitu ya, supaya lupa ya. Baca cerita lucu-lucu, saya tak YouTubean, pokoknya lupa. Nah, padahal makanan itu butuh biaya ya. Jadi Anda perlu bayar listrik, perlu bayar air, dan apalagi kalau pengusaha seperti saya harus perlu bayar pegawai ya, mikirin THR dan sebagainya. Saya berharap pegawai saya juga tetap hidup kan. Jadi tidak bisa dengan penyangkalan. Akhirnya ketika yang kedua, proses berikutnya adalah mulai omsetnya mulai turun, tidak ada pemasukan, pengeluaran jalan terus, beras mulai habis, tidak bisa beli makanan, mulai bingung, mulai stres, mulai marah, nyala-nyalakan pemerintah. Pemerintah harusnya turun bantuan, seharusnya begini, menyiapkan pekerjaan segala macam. Hanya nyalah-nyalahin, ya. Sudah mulai stres, sudah mulai marah. Kemudian akan nanti masuk tahap berikutnya, yaitu mulai bisa menerima keadaan. Oh iya, mulai sadar. Ini bahaya ini ya. Ternyata sudah mulai bahaya seperti ini. Jadi mulai menyadari keadaan, mulai menerima kenyataan ya. Wah, ini bahaya, memang benar-benar bahaya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah mulai mikir, berarti saya bisa melakukan apa? Saya harus melakukan apa dengan usaha saya? Ya. Yang keenam, orang mulai belajar hal baru, dan yang ketujuh baru bisa survive ya. Jadi saya di sini ingin sekali mengajak kita yang pertama itu sadar. Ya, ini krisis akan berkepanjangan, kemungkinan bisa sampai akhir tahun. Jadi sadar dulu bahwa krisis ini akan bisa panjang. Jadi Anda harus menyiapkan bukan hanya makanan saja, tetapi pekerjaan yang bisa menghasilkan terus-menerus selama masa krisis. Nah, saya mencatat beberapa hal dari percakapan, dari wawancara saya dengan orang, kemudian saya banyak membaca, saya browsing bisnis apa yang bertahan pada masa krisis, saya juga mendengarkan, saya follow orang-orang yang hebat yang memberikan ide-ide bagaimana menjalankan bisnis rumahan ya. Ini adalah rangkuman saya, apa yang saya dengar, semoga bisa menjadi ide-ide segar dan Anda bisa bertahan sampai krisis ini berakhir ya. Yang pertama adalah, ide saya adalah berkaitan dengan makanan, yaitu catering rumahan ya. Jadi kalau saya memikirkan bahwa catering rumahan ini adalah orang-orang yang pertamanya buka depot restoran. Seperti saya yang biasanya setiap Jumat itu pergi bersama anak-anak, bersama keluarga saya untuk nge-mall, kemudian makan di luar, maka ritual ini sudah hilang ya. Nah, kemudian satu hari satu depot yang salah satu yang juga saya langganan itu menawarkan catering. Harganya terjangkau, cuma 50.000 sehari. Dia kirim siang jam 12 sama malam jam 5 sore dia sudah kirim. Nah, saya rasa ini bisa menjadi solusi. Daripada nganggur karyawannya dirumahkan, lebih baik Anda mencari catering rumahan ini, gandeng ojek online ya, yang sekarang sudah banyak nganggur. Kenapa? Kalau Anda pakai ongkir yang mahal, orang nggak mau. Yang lalu saya menanyakan kan beberapa catering, saya kan gampang bosen ya kontak-kanti catering. Saya tanya ongkirnya berapa? 10.000 ya males. 10.000 per hari loh ya. Jadi ya saya milih yang catering yang ini ya, yang ongkirnya 1.000, 2.000 begitu kan ada Mas Yan. Ada yang kasih free ongkir ya. Jadi depot yang saya ini catering itu dia kasih free ongkir
Nah kan lumayan, jadi minimal 3 hari dia kasih free ongkir. Nah itu gandeng ojek online. Jadi Anda misalnya bisa hitung kilometernya atau gimana sistemnya, Anda bagi hasilnya gimana ya. Pokoknya supaya orang-orang mau berlangganan. Kalau gini nih mainnya quantity ya. Jadi semakin banyak yang order, maka Anda semakin laba dan ongkosnya untuk pengiriman jadi lebih rendah. Karena per orang kan juga dihitung mungkin per hari ya. Daripada ojek online yang nganggur, sekarang kan sekolah sama tempat kerja kan libur. Jadi mereka tidak ada pemasukan. Kalau membantu untuk catering gini saya rasa maulah. Misalnya per hari mereka bisa dapat sampai 100.000, 150.000, itu kan sudah lumayan sekali buat mereka masa-masa krisis begini. Gandeng ojek online untuk memperlancar catering rumahan ya. Anda bisa videokan proses pengolahannya, semuanya higienis, semuanya bersih gitu ya. Memang ini pangsa pasarnya adalah menengah ke atas, modelnya kayak saya, orang bekerja yang males masak begitu ya. Karena yang sanggup beli model-model begini ya, semua bisnis yang saya utarakan nanti adalah terutama memang menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah anggap aja ya memang lebih banyak mereka memikirkan kebutuhan pokok ya. Catering gini nggak jalan ya. Jadi memang menengah ke atas yang mau premium, masakannya enak, bersih ya, higienis. Jadi Anda pamerkan semua pakai masker, dicuci bersih, kemudian packingnya semua rapi, ini dipisahkan makanannya sama bumbunya dan sebagainya. Anda memang punya kualitas yang premium, tidak murah-murahan yang gini, tetapi kualitas yang baik. Saya rasa itu bisa jalan ya, catering rumahan. Yang kedua adalah misalnya bisnis makanan sehat. Jadi misalnya saya menangani banyak sekali ya customer yang anak-anaknya susah makan buah. Anda bisa misalnya bikin salad buah atau sup buah atau apa ya yang dikemas dalam bentuk makanan-makanan sehat gitu ya. Atau misalnya sup ini gitu ya. Jadi sudah mengarah ke masalah pokoknya makanan ini sehat, ada ginsengnya, ada jahenya atau apa. Anda bisa mengarah ke sana. Ya, jamu itu kan juga mulai laris. Jadi bisnis makanan sehat. Anda bisa memamerkan juga di sosmed proses pembuatan yang sangat baik dan higienis. Atau juga seperti pangsa pasar yang jarang dilirik oleh orang, yaitu kita tahu sendiri kalau tepung terigu itu kan kurang bagus ya, makanan-makanan yang terbuat dari tepung terigu. Misalnya Anda buat dari tepung beras. Nah, itu untuk anak autis kan aman kayak gitu. Nah, Anda bisa ngambil pangsa pasar itu. Jadi Anda bilang bahwa ini aman buat anak autis, cemilan atau makanan sehat yang dari tepung terigu. Nah, itu bisa Anda cari aja apa yang berkaitan dengan kesehatan dan Anda bisa menjual bisnis makanan sehat ya. Yang ketiga adalah jualan sayur, buah, ikan secara online ya. Saya sendiri langganan di satu tempat, namanya saya sebutkan aja Raw Indomart. Jadi dia itu aplikasi di Malang ya untuk memperjualbelikan sayur, buah, ikan, tapi yang bagus, kualitasnya memang bagus. Jadi dia pilih, kalau enggak bagus enggak dikirim sama dia ya. Yang lalu saya pernah dapat barang rusak telur asin ya, ketidaksengajaan dia, kemudian dia ganti ya. Saya kalau komplain sayurnya kurang ini ya, kurang segar atau apa, sama dia diganti. Dan itu masih free ongkir ya, karena dia masih baru. Nah, itu saya rasa itu sudah merupakan peluang usaha yang luar biasa. Sekarang dia sudah mengarah ke tepung, ke saus, ke kecap manis, ke minyak, bahkan ke sabun, ke sampo. Jadi webnya sudah banyak, sudah penuh. Dan kita suka sekali belanja lewat online gitu, kita dapat sayuran segar dan lain-lain yang kita butuhkan yang harganya sudah terpampang di sana. Nah, itu merupakan satu usaha yang luar biasa ya. Yang kelima adalah keempat, jual bahan makanan siap saji praktis dengan bumbunya ya. Jadi saya ini langganan satu makanan instan itu namanya iCook ya. Jadi bukan seperti Indomie, jangan bayangkan itu, tetapi sayur, misalnya sop gitu ya. Dia sudah siapin sop, kemudian misalnya sop itu wortel ya, sudah dicuci, sudah dipotongin, sayur sawi, kemudian jamur, daging, sudah siapin plastiknya sendiri-sendiri kan, bumbunya sendiri kan, dengan cemplung jadi.
Saya rasa bisnis seperti itu akan menjadi satu solusi yang luar biasa sekali ya. Bagi saya yang nggak suka masak, tapi saya mau higienis dan mau masak sop itu hangat buat anak-anak saya, ya itu merupakan solusi. Jadi dia ada bakmoy, ada ayam goreng kanton gitu ya. Jadi ayamnya digoreng dulu, kemudian setelah itu diangkat, terus menteganya dipanaskan, kemudian ayamnya dimasukkan seperti itu. Jadi sudah ada petunjuknya semua, dikemas makanan sehat. Makanan yang sudah kita bisa masak sendiri, MSG-nya disendirikan ya. Jadi sekali lagi orang kelas premium biasanya no micin, tidak suka micin dimasukkan ke dalam masakan. Jadi makanannya enak, sedap, bumbunya sudah ada, jadi ayamnya itu sudah dibumbuin, jadi tinggal dimasak sebentar itu sudah jadi. Ini makanan instan tapi sehat. Jadi kita nggak makan Indomie terus ya, dan nggak GoFoodan terus. Mungkin orang kan parno ya, gimana droplet dan sebagainya, apakah bersih orangnya. Nah, tapi kalau dengan gini kan bisa kita yakin bahwa kita masak sendiri kok bersih. Jadi kalau ada apa-apa dengan sayur itu kita rebus pasti 65 derajat kan 3 menit kan virus mati. Jadi pasti kalau kita masak sendiri kan aman. Itu merupakan salah satu solusi ya. Jadi itu adalah peluang usaha yang Anda bisa lirik. Kalau Anda pintar masak, sebenarnya bidang-bidang pekerjaan itu banyak sekali. Nanti saya sebutkan tuh banyak bidang makanan ya. Kemudian yang kelima adalah barang kesehatan. Jadi setelah COVID ini ya, semua orang menjadi sadar kesehatan. Semua orang jadi berjemur, semua orang jadi cuci tangan terus begitu ya. Jadi barang-barang kesehatan itu merupakan produk yang sangat laris. Seperti masker. Sekarang kan masker sangat laris, sangat booming ya. Banyak orang yang menjadi mendadak kaya dengan berjualan masker. Nah, apakah ketika COVID ini berlalu orang kemudian tidak beli masker lagi? Saya rasa tetap pakai loh, tetap beli, tetap pakai. Karena apa? Orang itu butuh untuk melindungi diri, dan itu sudah menjadi gaya hidup. Apa yang sudah kita lakukan terus-menerus selama 21 hari itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Jadi orang misalnya ya, Wuhan yang lalu, wah sudah sukacita ya, sudah beres semua gitu ya. Tapi mereka keluar juga pakai masker, dan ternyata memang virusnya masih ada di Wuhan. Jadi setelah COVID ini misalnya di Indonesia sudah semuanya sudah negatif, orang masih keluar pakai masker. Saya rasa bisnis masker nggak akan putus ya, hand sanitizer nggak akan putus. Orang terus akan terbiasa bawa hand sanitizer kemana-mana, sedang menjaga kebersihan. Seperti saya yang di bidang ini ya, di bidang kesehatan, saya kan berjualan minyak obat ya, Faras ya. Orang itu butuh terus minyak obat ini. Kenapa? Yang pertama takut ke dokter. Barusan anak saya sakit, saya mau ke dokter yang ngeri loh kondisi kayak gini ya. Memang anak saya masih 8 bulan ya, jadi makan segala macam yang di tangannya itu jarinya juga habis pegang apa-apa kan masuk mulut. Barusan diare enggak karu-karuan. Parno loh mau masuk bawa ke dokter ya, meskipun diarenya waktu itu sudah lebih dari 10 kali loh. Ya. Saya kasih Lactobe waktu itu malah parah, dan apa yang saya usahakan? Herbal, madu, propolis gitu ya. Kemudian Faras, terus gosok Faras. Nah, jadi gini ini merupakan satu solusi karena orang-orang takut ke dokter. Apakah setelah COVID Faras jadi tidak laku loh? Sebelumnya aja laku sekali kok. Apalagi setelah orang sadar kesehatan akan sangat laku, ya kan? Kemudian essential oil. Nah, orang ini kan terus-menerus berusaha membersihkan ruangan ini dari virus, kuman, bakteri begitu ya. Dan orang sudah terbiasa menghirup aromaterapi, membuat lebih tenang. Anak saya pada waktu pilek itu saya kasih aromaterapi, itu ingusnya bisa keluar semua. Jauh lebih harum ya, jauh lebih sehat, membersihkan ruangan, apalagi ber-AC itu kan kumannya banyak. Sudah menjadi lifestyle ya. Diffuser itu sangat laku. Saya sebentar kulaan ini diffuser, saya nyoba dulu satu, begitu kulak lagi habis, bentar lagi kulak naik 50.000 gitu terus ya. Jadi diffuser ini nggak karu-karuan harganya karena sudah mulai kosong. Jadi barang-barang kesehatan itu dikejar terus. Kita yang berada di track di bidang kesehatan nggak ada habisnya nanti ya, karena orang makin sadar kesehatan, itu sudah betul-betul track yang bagus ya. Kemudian vitamin, wah gencar sekali pemerintah bilang
makan vitamin C ya, makan vitamin E ya, suplemen, apalagi kayak saya madu, kemudian jamu-jamuan yang dari temulawak, kunyit, apa itu konir ya, kemudian jahe, itu kan sangat laris sekali. Jadi suplemen, kemudian makanan kesehatan, minuman kesehatan itu akan sangat laris ya. Jadi barang-barang yang kesehatan itu Anda harus kalau sudah berada di bidang kesehatan, lanjutkan terus ya. Memang itu sudah track yang paling tepat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang usaha hotel gimana? Banyak hotel tutup nih. Nah, saya melihat beberapa orang mencari untuk hotel-hotel untuk isolasi mandiri. Nah, ini manfaatkan loh. Ada yang menerima layanan 5 juta bulan. Itu sudah dikasih breakfast 3 kali sehari. Loh kok murah, biasanya hotel 500.000 kok. Loh, biar aja daripada semua karyawan dirumahkan, lebih baik kita mencari solusi, ya kan? Lebih baik untuk orang-orang yang isolasi mandiri, disiapkan tempat ya. Misalnya orang pulang dari luar negeri ya, dia kan harus isolasi mandiri 14 hari. Disiapin 1 hari 3 kali makan begitu ya. Orang kasih tarif 3 juta untuk 14 hari, itu mau loh, pada mau kok isolasi mandiri ya. Jadi benar-benar orang yang dari luar kota, orang dari luar pulau yang kembali ke daerahnya disuruh isolasi mandiri, mereka masuk hotel ya. Nah, kemudian berikutnya masih berkaitan dengan makanan ya, seperti makanan beku, bakso gitu ya. Orang bikin bakso, gimana ini, tidak ada orang datang gitu ya, daripada bengong, lebih baik apa? Di freezerin. Jadi dibuat makanan beku di freezer, kemudian kita memberitahu pelanggan bahwa kita menjual makanan beku ya, bakso, siomay, apalagi kalau makanan-makanan kayak pizza gitu Kak, saya sendiri kan juga belinya pizza beku begitu, kemudian roti Mariam, kemudian cheesecake gitu ya, spiku atau apa ya yang bangsanya kue-kue yang ini ya. Saya kan enggak mau kasih anak saya es krim, jadi makanan-makanan roti-roti gitu kita berusaha enggak banyak makanan yang bikin batuk, jadi banyaknya roti-roti yang dipanaskan begitu. Kita tinggal pakai microwave atau pakai teflon untuk memanaskannya, dan anak-anak bisa makan yang menurut saya sih masih sangat sehat dan aman begitu ya, dibanding anak-anak makan yang bangsanya yang berciki-ciki, lebih baik ini kan begitu. Nah, itu bisa menjadi peluang usaha Anda begitu ya, makanan beku. Anda pokoknya rajin aja upload di sosmed, Anda harus punya Facebook, IG, punya ini ya, masukkan di GoFood, di GrabFood. Nah, saya rasa itu masih bisa jalan semua. Kemudian berikutnya adalah makanan tahan lama, seperti telur asin, abon, kemudian kering tempe, kering kentang ya. Teman saya sudah banyak yang beralih kayak gitu. Itu masih bisa ya. Jadi benar-benar masih bertumbuh untuk penjualan seperti itu, masih bisa ya. Jadi banyak orang yang beralih ke makanan yang kering yang tahan lama. Apalagi yang PSBB, yang sudah kotanya sudah mulai setengah lockdown, itu pasti butuh sekali makanan-makanan kering seperti itu ya. Kemudian sembako online ya. Jadi banyak sekali orang yang membutuhkan untuk sembako online ya, beras, minyak begitu. Jadi bisa dikirim. Nah, itu bisa menjadi peluang usaha. Saya rasa masih bisa sekali asal Anda langsung buka toko, Tokopedia atau Shopee, atau Anda beli web, buka blogspot. Pokoknya orang bisa pilih gitu ya, bisa add to cart untuk beli online atau WA, kemudian Anda melakukan pengiriman. Itu saya rasa masih bisa ya. Toko-toko misalnya Anda jual cemilan pun masih bisa. Jadi misalnya mau jual snack Happy Toast kah, Tim Tam, Tango, apa segala macam, Anda sudah ada harganya, tinggal orang add to cart gitu bisa beli cemilan. Jadi tidak usah ke supermarket, bisa ngemil. Saya rasa itu masih peluang usaha yang sangat besar sekali ya. Jadi beralihlah dari toko offline, belajar menjadi online. Saya tidak ada alasan begitu. Sekarang belajar semua, ya. Saya barusan melihat video One Apps ya, tentang jangan pernah menyerah. Itu diberitahukan orang-orang yang sudah gagal-gagal tetapi menjadi sukses ya. Juga ada orang-orang yang cacat, seperti Nick Vujicic. Itu enggak punya tangan, enggak punya kaki, tapi dia bisa cari uang sekarang gimana? Jadi motivator handal. Luar biasa. Kalau di Faras itu ada Agus K-pop. Jadi dia itu hanya bisa menggerakkan 1 atau 2 jarinya.
tapi dia bisa mengetik status dan dia bisa mengetik buku. Bayangin ya, sudah tidak berdaya, sudah lumpuh semua, tidak bisa apa-apa, dia bisa ini ngetik buku, satu buku hanya dengan 1-2 jari. Jangan pernah menyerah, tidak ada kata tidak bisa. Anda punya mata lengkap, kaki tangan lengkap, Anda punya kuota, masih bisa kerja, masih bisa bisnis online ya. Harus berusaha, tidak boleh nyerah sama keadaan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang jual jasa gimana? Menurut saya asal Anda steril ya, masih banyak yang bisa pakai jasa Anda ya. Misalnya Anda guru les privat. Nah, banyak mama-mama ini kan sudah stres ya mengatasi anaknya. Sekali lagi nih, pangsa pasarnya ada menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah mereka ngajarin sendiri. Kalau menengah ke atas mereka bisa bayar guru privat. Asalkan saya bisa bekerja dengan bebas. Saya tidak usah ngurusin anak saya, ngurusin bahasa Jawa, bahasa Mandarin segala macam, privat pokoknya. Sampai guru olahraga, guru sampai kesenian segala macam itu pokoknya ajarin semua dah kayak gitu. Itu menurut saya masih bisa jalan loh ya, asal Anda pakai masker, Anda benar-benar cuci tangan dan menunjukkan kebersihan, kemudian Anda pokoknya punya etika yang baik begitu ya. Dalam masa-masa begini Anda menunjukkan Anda itu sangat berhati-hati terhadap anaknya orang gitu ya. Saya rasa masih bisa. Atau Anda yang punya keahlian bahasa Inggris atau seperti piano atau apa gitu ya, Anda bisa kasih worksheet-nya, kirim, kemudian orangnya ngeprint ya, masih bisa kursus online atau offline, masih bisa ngajar dari rumah ke rumah, itu saya rasa masih bisa, asal Anda menunjukkan kebersihan begitu ya, itu masih bisa. Selama anaknya pakai masker, Anda pakai masker, orang tuanya kan bingung toh cari kegiatan anaknya apa, bisa. Atau online, jadi Anda video call, jadi ngajar Inggris misalnya one on one privat. Ekstrakurikuler di tempat anak saya memang ini ya, online ya, jadi drum, piano, kemudian robotik, gitar itu dilatih dengan video call, jadi ngajar dengan video call. Ya itu terpaksa ya dilakukan dan ya masih bisa jalan begitu. Saya rasa itu masih bisa peluang. Bahkan cukur rambut pun ya, salon ya, sekarang pasti dibutuhkan. Bapak-bapak rambutnya sudah kayak jamur semua ini. Karena kan sudah melebihi kuping gitu ya, sudah tidak enak. Kalau Anda sudah bisa menunjukkan bahwa Anda itu bersih, higienis dan sebagainya, saya rasa menerima panggilan seperti itu banyak yang mau ya Mas Tian ya, karena tidak mungkin cukur sendiri ya. Nah kemudian, ini juga peluang usaha, yaitu kelihatannya juga banyak orang yang kehilangan pembantu suster. Kan dari dulu sulit toh cari suster, cari pembantu. Zaman sekarang sudah nggak bisa pakai gengsi nggak bisa kasih Anda makan. Jadi Anda benar-benar kalau misalnya dari karyawan swasta yang sedang dirumahkan, ya enggak apa-apa. Jadi neni ya, neni itu kalau di barat kan ininya mahal, gajinya mahal. Jadi untuk ngurusi anak selama liburan di rumah, Anda bisa memperhatikan sampai makannya, sampai apanya segala macam. Anda menjual, pokoknya diri Anda itu layak untuk dibayar berapa lah. Orang-orang itu mau lah. Apalagi Anda yang berpendidikan bisa ngajar anaknya segala macam, wah pasti bayarannya bisa mahal gitu ya. Jadi benar-benar bisalah jasa itu, asal Anda putar otak gimana menjual diri Anda itu bagaimana caranya. Kemudian untuk driver Gojek, Anda bisa bekerja sama dengan toko online, rumah makan, catering atau apa ya, pokoknya Anda bisa menawarkan jasa-jasa Anda, layanan Anda. Kan sudah tidak ada anak sekolah, karyawan-karyawan libur. Jadi Anda harus memikirkan juga untuk bekerja sama dengan jasa catering gitu ya. Anda beralih profesi ya. Kemudian jualan online juga bisa ya. Apapun bisa ditempuh, jangan hanya mengandalkan orang mungkin kasih tips atau kasih makan, enggak lah. Ganti profesi juga enggak apa-apa begitu ya. Bekerja sama dengan toko online untuk melayani COD-an dan sebagainya, saya rasa masih terbuka lebar. Kemudian berikutnya adalah penjual sayur keliling dari rumah ke rumah. Saya rasa itu sangat dibutuhkan karena orang sudah malas sekali ke supermarket, ke toko buah, ke pasar. Jadi kelilingan. Beberapa barang Anda kelilingan. Saya rasa itu masih bisa diandalkan. Anda
kasih nomor WA, saya jual sayur ini, sayur organik dan sebagainya, saya rasa masih bisa. Nah, kemudian toko-toko yang lain bagaimana? Toko yang offline, Anda harus belajar online, benar-benar belajar. Facebook Marketplace itu ada, kemudian belajar Facebook, belajar IG, belajar web, belajar naruh di Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Anda bisa belajar seperti itu ya. Pada masa karantina ini Anda harus menambah keterampilan. Kalau tidak ada keterampilan yang ditambah, tidak bisa survive. Tidak bisa online, tidak ada kata tidak bisa. Sekarang bisa, tidak bisa, harus bisa. Karena Anda harus makan dan Anda harus kasih makan diri Anda sendiri dan kasih makan kepada karyawan Anda, ya kan? Jadi benar-benar harus diusahakan, harus bisa. Jadi nganggur aja loh, tokonya sepi, digeruduk barang semua karyawan. Ada yang ini, ada yang upload, ada yang buat kata-kata dan sebagainya, ada yang nimbang, ada yang ini ya, ngatur volume segala macam. Digeruduk barang, dikerjakan sama-sama, ya. Jadi itu bisa cepat selesai. Kemudian Anda pasang nanti di status Anda mungkin biasa Facebookan, kemudian kasih CP. Jadi yang mau ngemil ke sini ya, alamatnya di sini, Google Maps-nya sini, dimasukkan GoFood segala macam. Anda harus usaha benar-benar. Toko-toko dimasukkan ke dalam ini ya, etalase ya. Saya rasa masih bisa jalan. Kemudian misalnya yang jual kue gitu ya, atau yang suka demo masak nih, sekarang kan wah bikin kue, bikin puding, ini itu gitu ya. Itu juga bisa menjadi peluang usaha. Anda bisa bundling paket seperti tadi saya cerita tentang paket sayur, ini juga paket kue. Jadi misalnya orang harus beli macam-macam ya, pewarnanya makanan, vanilinya, menteganya yang begini, kejunya yang begini, tepungnya yang begini dan segala macam. Itu dibundlingin sedikit-sedikit, pokoknya satu kali masak jadi enak sekali gitu ya. Saya rasa itu masih bisa menjual. Jadi orang itu kan biasanya begitu kita upload di sosmed, wah saya mau dikirimin gitu. Anda bilang ya bikin sendiri, ini bahannya seperti ini ya, saya siapin bundling gini supaya apa, Anda juga tidak beli misalnya tepung butuhnya 200 gram, Anda harus beli sekilo. Kemudian beli apa yang harus dalam jumlah besar, ini kan bisa dalam jumlah yang sedikit-sedikit. Nah, Anda bisa loh peluang usaha untuk kue itu bundling untuk orang-orang yang terdekat Anda. Jadi tidak usah ngurus sampai BPOM kan kalau orang-orang dekat Anda. Kemudian yang pandai bisa buat video, itu bisa menawarkan jasa untuk video online ya. Jadi produk-produk yang mau diiklankan supaya lebih menarik, itu kan memang kalau toko online kan harus lebih menarik. Dengan video itu bisa menjual lebih menarik. Nah, tidak sembarang orang bisa bikin video. Kalau Anda bisa bikin video, maka itu akan lebih laku gitu ya. Bagi Anda yang misalnya biasanya desain foto, kemudian wedding, ulang tahun, dan tidak ada event sekarang, Anda bisa menawarkan seperti itu ya, buat foto atau video. Misalnya toko offline mau berubah menjadi toko online, kan Anda perlu menawarkan jasa gitu ya. Saya bantu, saya fotokan begini begitu, dan sampai ngajari orang cara uploadnya segala macam sehingga bisa cantik tampilannya dan bisa laku di pasaran. Itu sebenarnya bisa menjadi peluang usaha. Anda pokoknya bekerja sama dengan toko-toko online. Saya menawarkan jasa yang tidak terlalu mahal, paketnya segini untuk produk, berapa produk, saya akan membantu Anda untuk ini. Sekalian iklan lah ya. Jadi Anda setiap hari masih ada job. Kalau toko-toko online mau dibuatkan iklan dalam bentuk video. Yang mau iklan misalnya di FB Ads itu kan butuh videonya cantik. Misalnya orangnya mau testimoni, Anda yang rekamkan, kemudian Anda yang editkan, kasih kata-kata. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Kalau mau iklan yang mahal, kami kan rata-rata iklan bisa 100-200 ribu sehari. Mereka bayar jasa untuk video yang bagus, mesti mau. Ya enggak? Kemudian berikutnya adalah yang pandai penulis. Nah, itu juga bisa menjadi peluang usaha. Daripada Anda misalnya nulis politik, nulis panjang-panjang nggak ada duitnya, padahal Anda harus bertahan hidup. Buat konten. Jadi buat konten misalnya pesanan orang ya. Saya melihat tuh lucu loh. Saya pada waktu mencari bisnis yang bertahan di masa krisis, yang keluar apa? Asuransi. Jadi itu pesanan, pasti pesanan orang. Jadi dia kaitkan dengan ini, pokoknya kontennya tiba-tiba menjadi perencanaan keuangan, bisa larinya asuransi.
Wah, ini asik nih ya. Jadi misalnya Anda buat konten dimasukkan Kompasiana, Anda buat konten dimasukkan apa begitu ya. Jadi jasa-jasa menulis, tetapi sebenarnya menulisnya adalah bentuknya iklan. Nah, itu Anda yang jago menulis itu bisa jadi duit loh itu ya. Jadi benar-benar enggak semua orang punya keterampilan menulis. Jadi Anda itu bisa menawarkan banyak hal, banyak hal. Nah, saya sendiri mengatakan bahwa enggak usah gengsi. Anda harus benar-benar belajar banyak. Karena gengsi itu tidak bisa kasih makan. Jadi saat ini, pada masa krisis yang akan sangat panjang ini, Anda harus mengeluarkan keterampilan Anda atau belajar keterampilan yang baru. Bagi saya sendiri, saya adalah yang sebelumnya itu berjualan barang unik. Kalau zaman sekarang ya sudah tidak terlalu laku ya. Misalnya barang-barangnya di mobil gitu ya, korset atau apa ya, wis orang sudah fokus ke masalah sembako-sembako kan gitu. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bertemu dengan Faras. Ya, saya rasa bukan kebetulan Tuhan sedang menyiapkan ya. Pada waktu itu omset saya memang tahun 2018 tuh omset toko barang unik saya tinggal 30%. Dan toko suami saya, toko kue kering juga sudah turun ya omsetnya. Pada waktu itu pasar besar habis kebakaran. Dan memang semua sedang bergeser ke toko online. Terutama marketplace ya, hancur semua kan harga-harga di sana. Jadi saya sudah nggak bisa survive. Kemudian saya bertemu dengan Faras, waktu itu kaki saya sakit dan saya sembuh. Kemudian saya memberanikan diri menjadi agen dan saya akhirnya mengerjakan dan income saya sudah puluhan juta per bulan dari Faras. Saya merasa Faras ini menjadi satu solusi bagi saya dan bertahan di masa krisis seperti ini ya. Saya tidak bisa membayangkan andai kata pada waktu itu saya tetap bertahan di barang unik, di baju, di mainan, hancur saya pada masa COVID begini. Tapi saya bersyukur pada masa pandemi ini, barang-barang kesehatan seperti saya sebutkan tadi memang paling laris karena orang tidak mau sakit, tidak mau ke dokter, ya. Dan Faras ini menjadi satu solusi yang luar biasa di masa-masa seperti ini. Jangan sampai batuk, jangan sampai pilek, kan orang-orang lagi fokus nih masa kesehatan. Kemudian essential oil menjadi hand sanitizer tanpa alkohol. Nah, itu menjadi solusi ya. Sekarang diffuser aromaterapi itu menjadi satu barang yang sangat booming. Nah, jadi mengapa saya sendiri menganjurkan Faras? Kalau Anda misalnya memang di bidang-bidangnya tadi saya sebutkan tidak ada solusi bagi Anda, pekerjaanku ini sangat unik dan tidak bisa ya, misalnya Anda jual voucher hotel atau traveling atau apa yang sama sekali tidak ada hubungannya. Saya mau menawarkan ini pada Anda daripada benar-benar Anda tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menghasilkan apapun selama Anda masih bisa punya tabungan. Bekerjalah di bisnis Faras, karena yang pertama ini adalah bisnis kesehatan. Di COVID ini sangat laris, setelah COVID pasti orang sudah minded sama bisnis kesehatan. Tidak ada usaha yang mudah, tapi setidaknya di sini Anda punya mentor. Dan kita punya teman-teman yang membantu bagaimana cara menjual produk ini dengan cara-cara yang kita sudah tahu bahwa itu berhasil. Nah, penting sekali kan memulai satu bisnis ketika Anda punya mentor ya. Produk-produk semuanya sudah ada, fotonya sudah bagus. Anda tidak perlu foto sendiri, langsung tinggal upload, testimoninya banyak sekali, ribuan. Saya dari awal bergabung tahun 2018 Februari sampai hari ini terus mendapatkan testimoni baru. Setiap hari 3-5 postingan testimoni baru saya pasti dapat. Jadi sangat banyak sudah siap. Anda tinggal pakai dengan sedikit berkreasi, inovatif, Anda bisa menghasilkan. Itu bisnis kesehatan. Yang kedua, ini adalah bisnis online yang bisa dikerjakan dari rumah. Kalaupun Anda sekarang sedang bekerja dan sedang berusaha mempertahankan pendapatan Anda, pekerjaan Anda bisa menjadikan ini adalah bisnis part-time. Jadi, bisnis kedua Anda. Seperti saya pertama kali berjualan barang unik, itu tidak pertama kali langsung saya lepas. Tetapi saya ketika melihat 3 bulan hasilnya sudah bagus, sudah di atas 10 juta, saya melirik ini untuk dijadikan full-time. Ketika saya akhirnya ke Bali bulan Juli 2018, saya memutuskan full time setelah bertemu dengan pendirinya Faras sendiri yang saya rasa visinya cocok sama saya ya, membantu orang. Faras hadir dari cinta untuk melayani dan benar-benar nasionalis, semuanya saya lihat dan saya memutuskan full time. Nah, itu memang karena saya memang yang pertama pekerjaan saya sangat merosot dan yang kedua bisnis Faras pada waktu itu melejit sangat luar biasa. Saya pada bulan keempat itu sudah dapat bisa 25 jutaan dari produk-produk yang saya jual, pendapatan eceran, kemudian
bonus produk dan bonus uang itu sudah dapat segitu. Juga saya masih ada dapat promo kompetisi ya. Pada tahun pertama saya sudah dapat laptop 2. Saya sama admin saya waktu itu. Kalau tahun 2019 saya sudah sudah cukup besar lagi ya, sudah lebih besar lagi, dan 2020 saya sudah dapat hadiah mobil dan motor dari Faras ya. Nah, itu kan karena produknya kesehatan dan produknya online bisa dikerjakan dari rumah. Dan saya tidak menyangka bahwa ketika saya menyiapkan Faras ini sebagai sekoci, ternyata menjadi kapal pesiar saya. Itu menjadi pendapatan utama saya. Barang unik saya sudah kalah, sudah tidak karu-karuan ya, sudah jauh sekali di bawah. Ya, jadi benar-benar Anda bisa menjadikan ini part time dulu, karena Anda tidak tahu mana yang jalan itu yang difokus. Kalau masa COVID begini Anda mempertahankan pekerjaan Anda mati-matian, padahal omsetnya sangat kecil, bunuh diri. Padahal kita harus bersiap-siap bahwa krisis ini akan berlangsung sampai Desember 2020. Anda harus menyiapkan tabungan Anda harus menyiapkan pekerjaan dan bangun bisnisnya mulai sekarang. Yang ketiga, Faras ini adalah bisnis jaringan, jadi kita tidak kerja sendiri, tetapi kerja tim. Kalau saya mengumpulkan testimoni sebanyak itu sendiri tidak mungkin ya. Meskipun ini digital marketing dan memang saya mendapatkan ribuan customer ya, dan sudah 500-600 orang sembuh dari tangan saya, tetapi alangkah indahnya karena kita ini dalam satu keluarga besar bekerja sama. Dan Faras itu memiliki support system ya, sistem pendidikan yang sangat baik, sehingga kami semua dilatih dengan sangat baik di sana. Bukan hanya berjualan tetapi membangun jaringan. Dan kita tahu sendiri bisnis jaringan itu bisa bertahan hidup luar biasa pada masa krisis. Tahun 98 banyak miliarder keluar dari bisnis network marketing ya. Yang dibenci orang tapi juga dicintai orang pada masa krisis adalah bisnis network marketing. Itu masih profesi termahal nomor 1 di dunia ya. Jadi benar-benar orang bisa mendapatkan income ratusan juta per bulan, dan itu menyelamatkan banyak orang dari kebangkrutan. Modalnya tidak terlalu besar, saya sebutkan angkanya 2,7 sampai 2,9 juta. Tapi hasil yang saya peroleh sudah puluhan juta per bulan, setiap bulan ya. Jadi modal segitu, saya tidak usah nyiapin ini kok ruko, dari rumah aja ada, etalase yang ada saya pakai, dimasukkan dus ya tidak masalah. Saya tidak harus menambah banyak sekali ini ya, banyak sekali modal ya. Sebenarnya itu juga bukan modal, itu produk yang kita kulak kemudian kita jual lagi gitu, itu bukan modal kan. Jadi sebenarnya bisnis ini bisa jalan dan masih bisa booming di era seperti ini. Saya rasa itu akan menjadi solusi Anda bisa menjadi reseller Faras ya. Kalau Anda sudah, tadi saya sebutkan bisnis makanan, Anda tidak bergerak di bisnis makanan, dan misalnya Anda buka salon sudah makin sepi, kenapa tidak bergeser di bisnis Faras ini ya. Perlu belajar lagi dari awal. Iya, semua bisnis dari awal dipelajari, membangun sistem, membangun daftar nama itu memang nggak gampang, database customer dari awal itu nggak gampang. Tetapi daripada Anda sama sekali nggak ada income, kenapa nggak dicoba? Saya juga nggak bilang bisnisnya mudah kok, tetapi kita punya mentor yang baik dan benar-benar bisa jalan. Masa krisis di mana orang-orang kehilangan pendapatan, produk Faras masih menjadi prioritas mereka. Kenapa? Kesehatan. Misalnya kista mau operasi sekarang, tidak bisa, takut, kelenjar getah bening, jalan terus. Ada orang-orang mengeluh. Sekarang ini penyakit bukan hanya COVID loh, kanker saya gimana? Jadi orang butuh solusi, obat kanker herbal, obat asma herbal, obat sinusitis herbal, dan Faras menjawab kebutuhan itu. Maka saya rasa ini akan menjadi peluang usaha yang luar biasa buat Anda. Jangan pernah menyerah, benar-benar pikir panjang, merenung di dalam hati, Tuhan, saya harus berbuat apa supaya keluarga saya tetap bisa makan, supaya pegawai saya tetap bisa makan, saya tetap bisa survive sampai akhir tahun ini. Kita nggak tahu loh ya sampai kapan, tetapi melihat krisisnya yang berkepanjangan seperti ini, kita lihat Amerika sudah PHK 9 juta orang, apalagi Indonesia yang cuma negara berkembang. Saya rasa banyak usaha yang runtuh, banyak orang yang perusahaannya merumahkan karyawannya, dan Anda tidak di dalam posisi yang aman dalam pekerjaan Anda sekarang. Anda harus mencari peluang tambahan ya, pendapatan tambahan, dan bisnis Faras adalah sesuatu yang bagus untuk ditekuni karena bisnis kesehatan, bisnis online, dan yang ketiga adalah
bisnis ini network marketing. Satu lagi sebenarnya, produk asli Indonesia. Ya, kita bisa menolong orang Indonesia asli dan tidak terpengaruh oleh dolar. Saya dulu mengerjakan multi level yang luar negeri. Dolar naik enggak karu-karuannya. Dulu madu harganya 200.000, sekarang sudah 600.000. Itu harga pokok loh ya. Harga jualnya 780.000 kalau nggak salah sekarang. Orang pertama kali beli lama-lama tidak berani beli, terlalu mahal. Kecuali memang bangsa pasar saya yang menengah ke atas, itu masih beli terus sampai sekarang, gitu ya. Jadi benar-benar apa yang kita pernah rintis di dunia kesehatan itu nyata juga nggak hilang-hilang ya. Langganan saya masih ada sampai sekarang, plus ditambahi Faras ya. Jadi mereka sudah berlangganan 2 hal. Ya, Faras itu bukan hanya kesehatan, juga ada produk kecantikan seperti ini loh. Lotion parfum seperti ini loh. Ini juga laris sekali ya. Jadi produk kesehatan mulai dari bayi ya. Ini yang buat sakit keras ini namanya Faras Klasik, yang buat bayi ini Avara. Kemudian juga ada produk kesehatan yang mulai dari 35.000 seperti ini. Ini 45.000, bentuknya roll on. Orang gosok-gosok untuk batuk sembuh nih pakai begini. Ini luar biasa bagi saya, multi level yang harganya mulai 35.000 sampai harganya ada yang 950.000 ya. Produk yang paling laris seperti ini, Faras Klasik ini saya bisa jual 300 botol dalam sebulan. Ini harganya 350.000. Mengapa sangat laris? Dibandingkan mereka operasi yang harus menyiapkan 10-15 juta, ini merupakan solusi yang lebih murah. Begitu ya. Dan karena ini bentuknya adalah network marketing, jadi orang-orang bisa beli paket bisa lebih murah dan kemudian mereka bisa menjalankan usahanya. Jadi tidak beli terus, tapi bisa mendapatkan uang dari Faras. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kita bisa menyembuhkan dan kita bisa memberikan kesejahteraan. Ya, saya rasa ini adalah peluang yang bagus. Anda harus ambil ini ya. Kalau Anda tertarik untuk join menjadi reseller Faras, saya akan siap membantu. Bisa hubungi di WA saya 0812 1737 190. Kalau Anda ingin mencari informasi yang lebih detail, Anda bisa melihat di web saya di obatherbalfaras.com. Ya, kalau Anda mau coba produknya dulu silakan. Saya ada Shopee, ada Tokopedia, saya ada web, dan saya ada page, ada Facebook, ada IG. Anda terserah mau lihat-lihat di mana. Nanti bisa hubungi saya dan bisa berkonsultasi dulu dengan saya. Jangan beli barang Faras harga murah di marketplace karena bisa dapat yang palsu, dapat yang orang berniat buruk. Nanti Farasnya tidak mempan. Kenapa? Sudah tidak ada garansi asli ya. Jadi pastikan Anda berkonsultasi di orang yang teredukasi dengan baik supaya Anda mendapatkan hasil yang baik. Terutama ketika Anda bergabung agen, Anda harus pastikan bahwa mitra atas Anda memang sangat menguasai marketing plan, kemudian produk-produknya dengan sangat baik, bisa membimbing Anda sampai sukses. Itu yang harus Anda perhatikan ya. Oke, sampai jumpa. Semoga semuanya bertahan sampai akhir. Jangan pernah menyerah. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.